Ya kan cuman dapat makanan dari online misalnya gue udah seneng, enggak lah gue mendingan di restoran, gue bisa santai, bisa gue masih ngapain gitu kan. Oke, aku udah ngomong gitu jam 8 lewat ya kan, masa cuman 500 bla 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 bla. Oke. Oke Kak Barbie, Iya. hari ini mau ngapain sih Kak? Hari ini baru habis treatment, tadi aku akupuntur, kegiatan rutinitas. Kebenaran aku jadi apa ya, lagi malas kemana-mana, jadi bad mood gitu. Terus ini baru habis slimming, habis dibebat, terus masuk ke selimut panas. Karena kan aku memang banyak lagu-lagu aku yang baru yang aku akan launching gitu kan. Jadi aku harus memperbagusin badan lah gitu. Kak, ini kan bisa dikatakan dirimu dari semalam itu udah ngoceh, Iya. berkoar-koar, ada apa sih dirimu sama Dennis? Ya, jadi kita sebenarnya berteman ya. Memang apa namanya, awalnya nggak ada masalah karena kan sebenarnya kan yang ada masalah ini timnya gitu loh. Karena dari siang itu, jadi dia ngoling aku dari kemarin, timnya itu ngoling aku, Kak ada waktu nggak, kalau nggak salah dari 2 hari yang lalu, Kak ada waktu nggak Senin atau Selasa sekitar jam 7 gitu. Terus aku bilang, oh ya udah Senin aja deh, aku bilang gitu karena memang Senin itu aku ada meeting sama orang publisher. Aku lagi mau take down lagu aku yang High Netizen gitu loh, karena sekarang kan aku udah dikontrak sama Music Yes untuk aku bikin channel entertainment aku sendiri yang bener-bener. Kalau sekarang kan YouTube aku kan Barbie Kumalasari Official Channel, itu kan masih berantakan Bo, ada realitiannya gue lah, ada video klip gue lah, jadi nggak terarah. Nah saat ini kan aku udah di kontrak label Seven Star dan 1 bulan itu kontrak aku harus 2 lagu dikali 2 tahun Bo, jadi gue akan menghasilkan 48 lagu yang label produserin. Tapi kalau yang lagu-lagu aku sebelumnya kan aku produser sendiri. Nah itulah yang aku lagi mau take down satu persatu untuk masuk semua di situ, Barbie Kumalasari Official Entertainment. Nah oke, jadi aku memang kemarin itu meeting, aku sengaja deket-deket situ gitu kan, deket-deket arah rumahnya si Denis Cadel. Nah setelah itu dari sore aku udah feeling nggak enak ya kan. Aku bilang nih aku ada tamu loh, tapi aku harus ada dinner karena ini kan ada beberapa klien lah gitu. Aku bilang boleh nggak kalau digeser. Terus dia bilang kok jangan digeser. Awalnya kan callingan jam 7, kalau bisa kakak lebih cepat lah 6:30 katanya biar kita nggak kemalaman. Ya sudah, akhirnya tamu aku udah datang dari Jakarta sampai kembali lagi ke Bandung. Ya aku kan orangnya profesional dong kalau kerja. Aku di calling 6:30, aku datang jam 6:10 sudah sampai depan rumahnya. Dan aku bilang, oke, gue bilang, nih aku udah sampai depan rumah kamu ya. Dari sore itu kalau nggak salah aku udah bilang aku udah OTW gitu loh. Dan mereka juga tidak ada konfirmasi kalau Kak ini gue masih di luar. Harusnya kan kalau dia profesional, Kak Barbie di mana? Kak maaf ya, kayaknya kita tunda dulu, atau Kak kayaknya mungkin kita agak telat nih. Mungkin kakak bisa ada prepare acara lain. Kakak mungkin nanti aku kabarin deh ketika aku sudah selesai dari Polda. Nah aku kan nggak tahu dia mau di Polda mau di mana. Gue kan nggak peduli gitu loh, karena aku nggak pernah lihat Instastory dia. Aku nggak ngikutin perkembangannya dia. Hari-hari gue aja gue udah sibuk sendiri. Apalagi aku lagi baru produserin lagu aku yang berjudul Wanita Luar Biasa gitu loh. Jadi maksudnya kan levelnya beda lah antara aku sama dia. Dia kan anak bocah baru kemarin. Nah jadi aku nggak tahu tuh kegiatannya dia, dan mereka juga tidak konfirmasi. Intinya Kak aku masih di luar. Waktu itu kan timnya ngomong begitu pas jam 6. Oke, terus aku bilang jangan lama ya, karena aku udah batalin nih acara aku. Tadi aku disuruh buru-buru, sekarang giliran gue udah on time banget malah sebelum jamnya, tahu-tahu masih di luar. Oke, terus iya Kak tunggu dulu ya sebentar. Terus aku di WA lagi, kakak mau nggak? Kakak masuk aja dulu ke dalam, kita pesenin makan. Aku bilang, gue abis meeting gue udah makan, ya kan nggak deh, gue nunggu aja di luar. Aku bilang gitu dong. Pergilah aku ke salah satu restoran deket di situ, ya kan. Setelah sudah di situ, aku nunggu dong sampai jam 8, ya kan. Aku udah mulai bete nih. Ini bagaimana ceritanya? Aku bilang nih, aku banyak acara jadi berantakan semua. Lagian aku itu kan udah plotin waktu kalau yang namanya podcast
1 jam kan, apalagi dia kan bilang Pak Kak kita nggak ada budgetnya dari awal, kita cuman kolaps gitu. Nah harusnya sebagai aku senior udah untuk ngebantuin dia aja itu harusnya dia udah berterima kasih, harusnya cara penghargaannya dia tuh ibaratnya memprioritaskan aku lah. Ini Dennis dari awal juga kagak ada WA gue sama sekali, padahal kita kita kan berteman, lo tinggal WA gue aja, nggak usah gaya-gayaan lah pakai tim lo gitu loh. Dia tuh baru WA aku setelah setengah 12 malam, aku marah. Nah jadi pas aku nunggu di jam 8 and then aku bilang ini udah jam 8 lewat nih, tim gue juga yang mau collab udah pada pulang Bo, iya kan. Gue bilang ini harus ada kompensasinya dong, karena kan teman-teman ini urusan kerjaan, orang kan pakai bensin, pakai ini, pakai itu gitu loh. Kalau lo on time sih nggak ada masalah, ya kan. Kalau emang kebijaksanaan gue dari awal lo udah menyatakan ini nggak ada budget, kalaupun gue sudah mau, berarti kan memang gue sudah ikhlas dong, nggak ada masalah. Atau itu juga berapa sih lo bisa bayar gue. Tapi ketika lo udah mengecewakan gue dan akhirnya tim medsos gue pulang, kan gue harus mengganti, gue juga harus jadi kasih mereka transport. Nah harusnya logika dong sebagai teman, dan lo harus lihat dong level gua aja udah ikhlas mau ngebantuin lo. Ini gue dari jam 8 dibilang Kak kita kalau kompensasi sih nggak ada, paling kita cuma bisa kasih transport buat KBRB 500. Gue kaget dong, lo nggak salah ngasih gue transport cuma 500. Kasarnya paling tidak gue bilang lo paling jelek harusnya ngasih itu 1 juta ya, karena gue juga kan datang nggak sendiri, ya kan. Itu pada saat jam 8 aku tuh ngomong begitu bukan karena gue mintanya 1 juta, tapi gue bilang minimal lo harusnya 1 juta dong. Maksudnya cara lo menghargai orang. Masa iya seorang gue dengan gue bawa tim gue yang mau collab, lo bilang gue tim buat editor dan kameramen, terus lo kasih gua gope buat tim gua aja kurang bos, ya kan, ongkosnya makannya. Terus gua makan di restoran dekat rumah lo ini emang kagak mehong, ya kan, kali traktirin berapa orang. Terus bensin mobil Mercy gue yang 3000 cc itu lo nggak pikirin, ya kan. Jadi maksud gue lo harusnya paham gitu loh. Kalaupun lo ganti misalnya 1 juta aja, itu aja sebenarnya udah keterlaluan gitu. Kalau karena gue di podcast lain pun boleh kok ditanya, sampai gue tekin Boy William kan, sampai Boy juga semalam langsung telepon gue kenapa bos gitu. Seorang Boy William aja tuh ngemanggil gue bos, dalam arti dia respect gitu loh, menghargai gitu loh. Nah tapi kalau lo udahlah kita bantu sebagai senior, lo acak-acak waktu gue suka-suka lo, iya kan. Terus kompensasi cuma 500.000. Kayak gue ini sampai aku kan WA, kamu kasih aku ke si siapa itu, timnya itu si Frida ya. Masa kamu kasih aku cuma 500 kompensasinya? Aku kan bukan selebgram, aku normal dong aku ngomong gitu, I'm so sorry gitu loh. Bukan aku menghina selebgram atau apa, maksudnya kapasitas kerjaan gua, terus bensin gue, ya kan, levelannya gua tinggalin waktu ini berapa jam udah nungguin. Keluar duit gua aja udah habis berapa, di atas 1 juta gitu loh detik itu juga. Masa iya lo cuman ngargain gue duit segitu? Ya kak soalnya kita gak ada budget kak, begini begono. Terus yang lebih parah lagi, iya kak kita juga masih ada 1 podcast lagi juga. Kan itu dimana cara ngatur lo sih gitu loh. Kalau emang lo udah tahu itu akan numpuk, jangan lo tumpukin seperti sarden dong. Ini kan orang profesional, makanya gue bilang yang gue tekin itu karena gue merasa bukan personalnya, tapi tim lo yang tidak profesional, ya kan, gitu loh. Nah terus, oh iya kak, oh maaf ya kak, aku juga jadi nggak enak nih kakak nunggu. Ya lu jadi nggak enak gue nunggu, tapi lu nggak bolehin gue juga kemana-mana, suruh tetap gue nunggu. Pikirnya di mana pikirannya? Harusnya kan lo lepas orang aja gitu loh. Kan gue standby jatuhnya dekat rumah dia, gue makan segala macem. Ya kan udah bagus, gue nggak minta makan pesen di rumah lo gitu loh. Kalau gue minta pesen makan, gue rasa udah di atas GoPay juga dong. Nah karena gue orangnya nggak mau nyusahin orang, gue bilang nggak, gue juga punya duit dong, ya kan, nggak, gue makan di restoran, ngapain gue nongkrong di rumah lo? Ya kan cuman dapat makanan dari online misalnya, gue udah seneng, enggak lah gue mendingan di restoran, gue bisa santai, bisa gue masih ngapain gitu kan. Oke, aku udah ngomong gitu jam 8 lewat, ya kan, masa cuma 500 bla 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 bla. Oke, terus akhirnya timnya baru nelfon gue lagi jam 10 lewat 10 apa berapa, kak iya kak baru selesai ini acara live, aku nggak ngerti ya live apa sih, live TikTok atau live YouTube, gue nggak ngerti deh.
Terus aku bilang tuh kan lama kan, aku bilang ya udah sekarang bagaimana ini, aku bilang ini nomor rekening aku ya, aku gituin dong. Ya kan kamu ganti rugi lah, ya kan karena aku udah nunggu kamu lama. Aku tidak menyebutkan nominal itu berapa gitu loh. Aku cuman bilang nominal, maksudnya aku cuman bilang ini nomor rekening gue. Memang jam 8 aku sempat bilang harusnya lu ganti minimal 1 juta aja, itu udah nggak sesuai gitu. Jadi kalau si Dennis itu bilang gue udah transferin lu 1 juta, nanti dulu. Itu tanpa kesepakatan, bukan kesepakatannya gua gitu loh. Karena lu kagak punya budget. Nah itu yang harus kita tekankan, dan lu jangan sombong-sombongan gitu loh. Nah oke, kembali lagi ke yang tadi. Jadi jam 10 lebih, Kak udah aku transferin nomor rekening kakak berapa. Dia baru transfer aku jam setengah 12 malam. Setengah 12 malam, Kak sudah aku transfer ya. Gua pikir paling enggak lu transfer gua 2,5 juta ke, 3 juta ke, paling jelek 2 juta ke. Itu aja udah numpang lewat doang duit segitu dengan apa yang gue sudah keluarkan gitu kan dari sore tadi. Terus gue ngecek berapa, gue bilang iya Kak 500 Kak, terima kasih ya Kak, maaf kalau udah bikin kakak nunggu. Nah secara gue ini manusia dan secara gue bukan merasa sosokan, tapi menurut aku kok lu menghargai gue cuman segitu sih, lu gak mikirin kos gue ya kan. Terus gue nunggu di restoran deket tempat daerah situ kan, restorannya ya mahal-mahal Bo ya kan. Satu kali gue ini aja kemarinnya bill gue udah di atas gope. Itu gue cuman makan cuman beberapa orang loh, dan tim sebagian yang lain udah pada pulang. Nah lu ganti gue gope berarti lu tidak menghargai gue. Di sini kan sebenarnya masalahnya rasa empati dan attitude sebenarnya ya kan. Ini yang aku merasa kecewa. Terus dia bilang iya Kak maaf Kak, itu juga sebenarnya dari finance, kita nggak ada budget lagi. Terus akhirnya gue marah dong, kalau emang nggak ada budget ya lu harusnya mentreat orang, hargain dong, jangan orang dibikin nunggu. Nah sekarang masa nggak sesuai dong dengan kerugian gue sekarang. Ya kan gue udah belain tapi kok begini sih caranya kamu. Ya kan gue bilang berapa nomor rekening lo, pas jam setengah 12 malam gue langsung transfer balik. Wajar dong, gue punya hak dong kalau gue merasa tersinggung, karena menurut gue itu duit apaan gitu. Bukan kita menghina duitnya, tapi kok lu begitu cara menghargai gue kan begitu. Nggak dikirim-kirim nomor rekeningnya ya kan. Oke nggak dikirim-kirim, gua WA nih si Dennis setengah 12. Dennis, gue kecewa sama tim lu ya, nggak profesional banget. Ini sebelum aku tekin di Insta loh. Sebetulnya aku kan tadinya nggak mau ngetekin di Insta kalau emang Dennis ngangkat telepon, karena aku udah marah banget. Aku teleponin dia, aku WA-in, ya dia memang si Dennis setengah 12 langsung bilang oh iya Kak, sorry ya Kak, alasan lah tadi aku lagi di Polda nggak megang handphone atau segala macem. Sebenarnya secara attitude lu temen gua, lu punya nomor telepon gua, lu kan di Polda gua nggak ngerti sampai jam berapa. Intinya pas jam 7 itu ternyata lu udah sampai di rumah, dan ternyata lu masih ada satu undangan podcast lagi, yang itu pun ternyata baru selesai jam 10 malam. Logikanya kenapa sih lu sebagai temen gak menghargai gue sebagai senior lo? Harusnya kan lu telepon gue dulu dong pada saat lu nyampe rumah, atau keluar dari Polda juga. Kalaupun lo bilang di Polda gak dapet signal, gak boleh megang handphone, keluar dari Polda kan lo on the way dong. Dari Polda ke rumah lo berapa lama dalam keadaan jam 6 maghrib? Ya kan paling katakanlah 30 menit deh, semacet-macetnya lu pegang handphone dong. Harusnya kan perhatian dong sama gue. KBRB maaf ya, jelaskan dong. Nggak usah lo sosokan kayak lo udah melebihi YouTuber papan atas aja gitu loh. Ya kan ibaratnya lo harus tahu gitu loh kapasitas lo gitu. Nah ini kan enggak, dia tidak ada telepon aku, nggak ada apa. Itu pun setengah 12 aku yang ngubungin dia karena aku udah marah. Aku bilang aku nggak terima ya kalau aku cuma diterima duit segini. Bilangin sama tim kamu minta nomor rekeningnya. Itu sebelum aku posting. Terus oh iya Kak maaf Kak. Oh, terus dia cuma bilang apa sih maaf Kak doang lah. Terus aku bilang aku nggak terima loh, aku udah rugi banyak. Ya kan masa sih cuman aku dihargain budget segitu doang. Seharusnya kan dia yang punya channel YouTube itu. Dia kan temen gue. Kalau emang dia respect dengan aku sebagai temen lah, nggak usah kita bicara sebagai senior segala macam. Harusnya ya udah Kak, tadi kakak berapa orang, ya kan tim medsosnya. Terus tadi kakak
makan di restoran bilnya kena berapa, ya kan? Terus tadi kakak kesini kalau perlu tanya mobil gue naik apa, ya kan? Bensin kakak udah keluar duit berapa kak? Ya sudah, karena gue merasa gue salah bikin acara kakak jadi berantakan. Terus tadi tamu kakak juga memang akhirnya udah jadinya nggak jadi meeting, nggak jadi acara dinner, akhirnya pulang ke Bandung. Ya udahlah kak, gue cuman punya budget katakanlah mungkin katakanlah 3 juta atau 2,5 juta paling jelek. Maaf ya kak, gue cuman bisa ganti segini doang karena gue juga duitnya pas-pasan, atau gue nggak ada budget, atau bahasa lo apa terserah lah, ya kan, dengan lo sombongnya itu, ya kan. Tapi paling tidak ada attitude lu yang gue ini paling tidak merasa sepantasnya untuk menerima duit yang lu transferin. Ini kan tidak gitu loh. Sampai gue bilang gue nggak terima duit 500.000 ini. Lu bilang sama tim lo, ya kan, minta nomor rekeningnya sekarang juga, ya kan. Nggak lama, sekitar 15 menit kemudian tiba-tiba si Frida itu lagi WhatsAppin aku lagi, kak ini ya kak aku tambahin lagi 500. Disitulah tambahlah panas, ya kan. Oh lu cuman dari awal ngasih gua gope, sekarang lu dengan gue udah marah-marah lu transferin lagi gope. Gue nggak butuh duit lu, gue bilang. Gue minta nomor rekening lu sekarang juga, gue balikin duit kamu. Gue bilang kayak gitu dong, ini harga diri bro gitu kan. Gue ngerasa wah ini udah nggak pantas gitu, dan gue gengsi banget. Gue bukan masalah duitnya kan begitu. Nggak dibales-bales. Akhirnya gue telepon si Dennis juga, WA kan gue panjang tuh, ya kan. Malah dia nantangin gue gitu kan, lo mau berantem mau apa gitu ya, kata dia. Lo nantangin gue nih beneran katanya mau cari ribut. Gue bilang loh, gue bukannya mau cari ribut, gue sakit hati dong karena gue merasa tidak diperlakukan yang sepantasnya, gue bilang. Dan sekarang kirim nomor rekeningnya berapa, gue bilang gue mau transfer gitu. Gue telepon, nggak perlu kata dia, bukan urusan gue, apa itu urusan lo apa, kalau nggak salah. Dia malah hina gue kayak begitu, ya kan. Langsung gue teleponin dia dong, daripada banyak bacot di WA gue kan nggak suka. Karena gue lagi masih posisi dekat-dekat situ kan. Gue lagi denger live musik aja tuh di cafe itu dekat-dekat situ. Gue pikir udah gue samperin ke rumah lo dah gitu. Gue kan nggak suka banyak bacot orangnya, ya kan. Nggak diangkat-angkat telepon gue. Sampai gue bilang, lu angkat nggak nih telepon, gue bilang, ya kan. Kita langsung aja ngomong, nggak diangkat-angkat. Barulah akhirnya gue kesal, gue posting. Jadi gue posting itu ada kronologi sebelumnya, dan itu ada bukti chatnya semuanya. Nah gue bilang kan di situ gue nggak terima perlakuan lo gitu loh. Tapi kan dia akhirnya melebar kemana-mana yang menurut gue dia sudah mendalilkan gue tidak laku, gue tidak terkenal. Nah sekarang sampai gue balikin kan di situ loh. Kok lo jadi begitu? Kalau siapa yang mendalilkan, dia membuktikan ini di medsos loh. Kalau gue kecewa karena gue diperlakukan seperti ini, bukan gue pencemaran nama baik, tapi sesuai dengan fakta. Dan lo selevel gue, lo hanya menghargai duit recehan seperti ini. Pikirannya di mana kan begitu. Malah kan di WA dia bilang katanya lo pikir dong pakai otak. Malah dia kan yang hina aku lo di WA. Ya kan, makanya aku bilang waktu di WA, kamu jangan kasar lo bahasanya gitu loh. Kalau lo mau pakai bahasa binatang, gue juga bisa pakai bahasa binatang. Tapi gue orang pendidikan gitu, dan gue seorang advokat, gue nggak bisa pakai bahasa liar kayak lo gitu kan. Malah dia kan posting gue lebih parah lagi kan, ya kan. Bisa dibaca sendiri kan tuh seperti apa. Disitulah aku langsung WA-in dia berkali-kali sampai jam 2 pagi lebih. Mana nomor rekening, mana nomor rekening, mana nomor rekening. Sampai dengan sore ini pun, udah Selasa sore pun, dia tidak memberikan nomor rekening, ya kan. Malah dengan gaya dia yang sok-sok lagi nggak ngerti gue lagi di mana ya, tiduran begitu, malah gue kan udah transferin sesuai yang lo mau ya 1 juta. Jadi seolah-olah sesuai dengan gue yang 1 juta gitu loh. Kalau gue dari awal bilang ya udah lo bayar gue 1 juta, kalaupun itu gue mau tanpa lo pun, gue nggak dibayar lo aja gue udah mau datang, saking gue berteman gitu loh. Ya kan, saking gue menghargai. Kalau lo mau bayar gue itu di atas 10 juta, lo boleh tanya tuh Deddy Kobuser, Boy William berapa kalau bayar podcast Barbie, ya kan.
gitu. Tapi karena gue menghargai lu, gue tahu ya kan, ya udahlah gue ikut bantu. Lu subscriber lu baru 500.000 kok. Apa sih kerja lu? Oke, lu misalnya lu punya bisnis ini itu, tapi bukan berarti lu menghina orang dong. Kok lu malah katanya, iya lu kan nggak terkenal katanya, makanya gue kasihan sama lu. Kurang ajar nggak? Gue dikasihanin. Dennis, gue nggak butuh kasihan lu ya. Lu bukan siapa-siapa, lu nggak tahu siapa gue gitu. Lu jangan, gue bukan orang yang butuh kasihanin. Itu lu kurang ajar mulut lo. Dan lo bilang gue tidak terkenal. Ayo kita sekarang adu semuanya, ya kan, prestasi lo dari mana, lo ngetop kapan, ya kan, apa yang sudah lo raih dalam hidup lo, ya kan, sekolah aja lo kagak beres, lo punya jabatan di organisasi, ayo lo adu sama gue. Ya kan, ada nggak sekarang gue tanya, kalau gue unjukin semua, gue bukannya belagu ya, anak-anak media semua udah tahu kenapa BRB sampai sekarang masih tetap bagus, stabil. Karena gue ngetop bukan karena gue sikat orang, gue yang disikatin orang melulu, dibilanglah berlian gue palsu, advokat gue palsu, iya kan, segala macem lah gue dibilang palsu. Karena kan itu salah satu oknum artis yang memang bacotnya kayak begitu. Nah kalau lo sekarang dengan udah ini zaman udah 2022 bukan tahun 2019 yang namanya bacot itu bisa asal. Ya enggak, yang udah ngetop begitu aja udah kagak laku, sekarang udah kagak dipakai TV. Nah lo mau ikut-ikutan, lo mau hantam gua, ya kan? Lo bilang sekarang dengan dalil lo, iya gua kan udah transfer yang lo mau. Cara lo mentransfer gua kayak begitu sopan atau tidak? Kalau orang lain digituin, apalagi gua lebih tua dari lo, apakah itu benar? Dan kalaupun lo memang merasa itu tidak, maksudnya lu merasa itu juga lu menghargai gua, lu kasih dong nomor rekening lo gitu loh, karena gua nggak mau terima duit segitu. Kenapa lu sampai sore ini tidak ngasih ngirim rekening lo, malah lu sekarang sok-sokan membuat opini publik bahwa ya kan gua udah transfer, gua udah minta maaf berkali-kali, tapi nggak begitu dong lu memperlakukan orang gitu loh. Nah itu yang sebetulnya banyak hal yang orang, gua nggak bisa banyak bicara di medsos karena kan bukan kapasitas kita sebenarnya, apalagi gue mau liatin chatting-chattingan kan nggak mungkin karena aku kan orang pendidikan. Tapi ya sekarang ini justru aku lagi berpikir gitu kan, apakah aku perlu perpanjang ke jalur hukum atau tidak gitu, karena memang ternyata yang aku dengar juga dia juga banyak mengecewakan orang timnya ini gitu loh, ya kan, sering banget memang seolah-olah dia udah artis papan atas, ya kan, nggak usah ke yang artis, ke yang anak-anak media juga digituin, janji jam sekian, tahu-taunya nunggu 3 jam 4 jam, dan itu suka-suka dia aja gitu loh. Makanya gue bilang, lu baru berapa tahun sih di dunia entertainment? Gue ini dari umur gue 17 tahun Bo, dan gue itu rating nomor 1 sinetron gue, ya kan, di salah satu stasiun TV gitu loh. Walaupun peran gue cuman pembantu, tapi 5 tahun gue dikontrak tuh sama Multivision Plus, dan itu banyak banget sinetron gue berderet yang lainnya. Jadi ibaratnya kita biasa orang lapangan sangat menghargai jeripaya orang lapangan, waktu. Nah di sini lu harusnya belajar attitude dan lu tidak perlu kasihan sama gua karena postingan lu bilang gua kasihan aja sama lu karena lu udah nggak laku, ya kan, dan lu nggak terkenal, makanya karena lu halu. Sekarang Dennis kita sama-sama, gua dulu ya, lu sekarang ya, lu ajakin gua ke rumah sakit. Ada nggak lu bawa gue ke psikiater, lu bilang kan gue halu. Lu tahu yang namanya dunia entertainment, kalau gue dinobatkan ratu halu itu kan hanya konsep, bener gak? Bukan karena gue halu beneran. Kalau gue halu beneran, gue nggak bisa jadi pengacara dong. Gue nggak bisa. Sekarang gue Humas DKI Jakarta, Kongres Advokat Indonesia. Baru kemarin pengukuhan di Hotel Kartika Chandra. Yang kemarin gue lagi rame-rame itu, yang urusan sama salah satu pengacara, iya kan? Nah sekarang lo bilang gua halu, itu kan lo mendalilkan gua halu. Sekarang lo buktikan, satu, gua halu di mana, apakah gua punya penyakit halu atau tidak. Kedua, lo bilang lo hanya kasihan sama gua. Lo buktikan apakah ada isi chat gua yang gua pernah, Dennis ya tolong dong aku diundang dong di podcastnya kamu sayang. Pernah nggak, ada nggak gua minta-minta, ya kan, di podcast lo, ya kan. Terus ketiga, lo buktikan lagi di mana gue tidak terkenal. Keempat, lo bilang lagi gue sudah tidak laku. Ini ada 4 poin yang benar-benar ini tidak sembarangan dan lo menyatakan diri, ya kan, lo hina-hina gue di medsos. Kalau gue tidak menghina lo, itu fakta, dan gue tidak melebar. Cukup kapasitas gue minta kirim nomor rekening selesai. Tapi kalau lo ini kan udah melebar kemana-mana.
Ya kan, dan lu sekarang gua rasa lu takut dong. Kenapa lu hari ini sok-sokan cuman ngomong kayak gitu? Kalau lu berani ayo langsung face to face ketemu gua gitu loh. Kita selesaikan. Dan sekalian makanya tadi gua bilang gua posting lagi nih. Karena kan dia nggak ngirim-ngirim chat karena sampai sekarang belum ada kan. Gue bilang, gue balikin duit lo yang 1 juta, gue kasih lagi bonus lo udah menghina gue 5 juta. Biar lo tuh tahu gitu loh, kapasitas gue bukan gembel, ya kan. Jadi lo biar belajar etika cara menghargai orang lain begitu. Kak Indra bisa dikatakan kayak yang dipermasalahkan adalah duit 1 juta. Iya, dia pikir gue bermasalah karena duit 1 jutanya. Padahal yang kita permasalahin itu cara lo menghargai orang, apakah pantas dengan kompensasi hanya segitu. Dan gue kan tidak juga memeras dia, gue minta harus dia kasih gue sekian ratus juta kan. Gue malah cuman bilang lo harusnya, masa sih kompensasinya cuman segitu, lo kasih 1 juta aja tuh udah minimal banget gitu loh. Tapi bukan berarti gue juga dengan senantiasa 1 juta karena ternyata podcast dia selesainya baru jam 10 lewat, Bo. Callingan Eka dari jam 6:30. Gue datang udah jam 6 kurang, ya kan? Itu pun gue udah nggak pakai makan di rumahnya loh. Gue tahu diri gue mendingan di luar. Maksudnya ya itu sih menurut aku cara dia sih gitu. Dan ini harus orang lain harus tahu gitu loh. Karena bukannya apa, seorang gue aja digituin. Biar nanti orang-orang kan teman-teman gue yang senior paham, oh ternyata kapasitas lo rendah. Jadi kalau lo mau punya podcast, lo profesional dong. Lo hire dong orang-orang yang bisa menghargai waktu, yang tahu timelinenya. Jangan lo asal bacot doang. Bener gak? Lo mau undang sekelas artis sehebat gue, lo cek aja honor gue di TV. Gue dibayar cash kok. Emang lo diutangin sampai lama, iya kan, berbulan-bulan. Honor lo berapa sih di TV? Lo pikir gue gak tahu? Iya kan? Paling cuman di bawah 5 juta aja ribet. Nah gue udah di atas 5 juta, iya kan, gak perlu gue sombongin dan gue bayar cash. Jadi maksud gue jangan merendahkan orang gitu loh. Jangan terlalu merendahkan orang. Lo ajarin, lo sebagai bos harusnya lo ajarin tim lo. Ya kan, bukan malah lo makin juga melebar. Ya pantesan anak buah lo berantakan semua. Karena mindsetnya bosnya aja begitu. Kan begitu aja. Artinya kemarin sendiri memang tidak jadi agak podcast. Nggak jadi dong, aku nggak jadi. Akhirnya aku kan meeting lagi jam 12 lebih itu. Akhirnya aku ada meeting lagi di daerah Kemang. Terus sampai jam 2 pagi kan, ya kan aku masih chat dia nggak bales-bales, tapi dia online terus, Bo. Ya udah, terus malah dia hina aku melebar kemana-mana, dan itu udah gue capture semua gitu loh. Ya terakhir pesannya tolong lo yang mendalilkan, lo buktikan daripada nanti panjang, dan gue minta lo segera minta maaf di media sosial, ya kan. Kalau lo enggak, ya sudah gitu aja. Kita lihat aja nanti apa yang terjadi. Thank you. Aman. Ya kan gitu aja, bener. Iya benar.